pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya adik-adik ya. Nah, kakak mau tanya nih, siapa pagi hari ini yang mau diberkati sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, pinter-pinter semuanya pada angkat tangan ya, berarti mau diberkati sama Tuhan Yesus. Kalau gitu, pagi ini kakak undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Semua adik-adik dibuka ya suaranya.
Please adik-adik yang pintar di rumah, semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Ikuti kakak Rika berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul lagi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, itu semua semata-mata karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami masih diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau memakai seluruh anggota tubuh kami untuk memuji nama Tuhan. Biarlah lewat pujian kami ini, nama Tuhan boleh disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengundang supaya Tuhan saja yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, semua masih tetap bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian hati senang, hati senang. Semua mana senyumnya yang di rumah? Hati senang, hati senang, hati senang. Di dalam Tuhan hati senang. Cita selalu berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang. Di dalam Tuhan cita selalu berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah, adik-adik, sekarang kita mau naikkan pujian kita lagi. Semua masih tetap bangkit berdiri nih ya. Kita mau naikkan pujian burung pipit tidak menanam tapi Tuhan pelihara. Anak-anaknya pasti Tuhan pelihara.
adik-adik semuanya hebat-hebat nih memuji Tuhannya. Adik-adik semua yang di rumah yang memuji Tuhannya dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan lihat dan Tuhan memberkati kalian. Nah adik-adik, tiba saatnya sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita mau naikkan pujian. Kau berkati hidupku. Adik-adik boleh lipat tangannya dan boleh tutup matanya. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu, ku sembah Kau, Allah kuasa. Ku sembah Kau, Allah kuasa. Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu, Tuhan. Katakan Kau berkati hidupku. Berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Tuhan. Sekali lagi adik-adik, dengan lebih sungguh-sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah kuasa. Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Tuhan. Berkati hidupku
lipat tangannya dan tutup matanya lagi ya. Kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu sepanjang kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pujian ini, nama Tuhan boleh disenangkan dan kami boleh mendapat berkat lewat pujian kami. Kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di masa-masa sulit ini Tuhan masih memelihara hidup kami. Tuhan masih memakai hidup kami untuk kami boleh bawa hidup kami menyembah dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Akan mengurapi kakak sekolah minggu yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Engkau pakai dia, lebih heran lagi. Dan juga memberkati kami semua yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apakah semuanya sehat-sehat hari ini? Puji Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik sedang dalam keadaan yang sehat-sehat. Amin. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Wow, kalau sudah siap, berarti sekarang sudah ada Alkitab di tangan masing-masing ya. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang mengalami penderitaan dan akhirnya diberkati sama Tuhan. Sebelumnya, judul firman Tuhan kita saat ini adalah Aku diberkati. Adik-adik, kakak mau tanya nih, ada yang ingin diberkati? Wow, banyak ya yang ingin diberkati. Nah, kalau ingin diberkati berarti harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, harus mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik ya, dengan tenang, dengan hati yang senang mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membuka firman Tuhan kita. Nanti ya, kalau adik-adik susah membuka Alkitabnya, boleh minta tolong sama mama, sama papa, sama opa, sama oma, sama kakak. Kalau susah membuka Alkitabnya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Nanti kita sama-sama membacakannya ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow, pada pintar-pintar membacanya ya. Terima kasih atas bantuannya. Nah, kakak ulang ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Tadi kakak bertanya siapa yang mau diberkati dan semuanya menjawab, saya. Semuanya menjawab, semua ingin diberkati. Benar ya? Ingin diberkati? Baiklah. Nah, ketika kita ingin diberkati adik-adik, ada sesuatu yang kita alami dulu. Kita harus berusaha dulu. Karena berkat Tuhan tidak datang begitu saja
tanpa kita berusaha. Berkat Tuhan tidak datang begitu saja tanpa kita berusaha. Usaha apa sih itu? Yaitu kita harus memiliki sikap yang pertama, saleh. Saleh itu adalah sungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Tuhan. Nah, kakak mau tanya, kalian saat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sudah sungguh-sungguh belum mendengarkan firman Tuhan? Kalau masih ada yang main-main, berarti belum siap mau diberkati sama Tuhan. Nah, kalau adik-adik sudah tenang, sudah duduk manis mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, berarti bentar lagi berkat Tuhan akan datang loh sama adik-adik semua. Dan yang kedua, takut akan Allah. Takut akan Allah itu menjauhi kejahatan adik-adik, tidak suka melawan, tidak suka marah-marah, kalau ditegur menerima, tidak suka dendam, apalagi ya denger-dengeran lah. Dan takut akan Tuhan itu ikut apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, apa firman Tuhan yang sudah kita dengar-dengar, ikut, kita mengikuti apa yang baik. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, jujur. Nah, siapa di sini yang suka masih berbohong? Gak boleh ya. Kalau masih berbohong, nanti tidak diberkati sama Tuhan. Dan yang keempat, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Maksudnya ialah memberikan persembahan. Kalau pergi ke ibadah, kita membawa persembahan untuk Tuhan. Terlebih hati kita. Hati kita yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hati kita yang sungguh-sungguh mau beribadah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tadi kakak bilang kakak akan bercerita tentang seorang tokoh di dalam Alkitab. Nah, siapakah tokoh ini? Dia adalah Ayub. Adik-adik pernah dengar cerita tentang Ayub? Wah, ada sebagian ya. Nah, ya benar. Dia adalah seorang yang saleh, takut akan Allah, jujur, dan suka mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kita bisa melihat ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-1. Di sana ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, adik-adik, Ayub ini juga adalah orang yang sangat kaya loh adik-adik. Nah, suatu saat cerita tentang Ayub ini, suatu saat Ayub ini mengalami yang namanya penderitaan. Semua harta kekayaannya, apa yang dia punya hilang dan musnah. Kenapa bisa ya adik-adik? Padahal Ayub ini orang yang saleh, takut Tuhan, jujur, dan suka memberi persembahan kepada Tuhan, terlebih menjauhi kejahatan. Tapi kenapa bisa ya ia mengalami penderitaan ini? Semua apa yang dia punya musnah dan hilang. Kok bisa ya? Nah, adik-adik, di sini kita diajarkan bahwa apa yang kita punya saat ini belum cukup untuk kita diberkati oleh Tuhan. Contoh seperti Ayub ini, dia baik, karakternya bagus, dan kaya, memiliki segala-galanya, namun masih saja kehilangan. Masih saja kehilangan apa yang ia punya adik-adik. Adik-adik, perlu kita tahu ya, penderitaan yang dialami Ayub ini ialah penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidupnya Ayub.
Maksud Tuhan itu baik sama Ayub adik-adik. Bukan Tuhan tega mengasih penderitaan bagi Ayub, tapi maksud Tuhan itu baik sama Ayub. Tuhan tidak semena-menanya atau asal-asalan memberi penderitaan kepada Ayub. Namun di sini adik-adik, Tuhan sedang melatih Ayub apa dia tetap bertahan tidak di dalam Tuhan. Tadi dia saleh, dia takut Tuhan, dia jujur, menjauhi kejahatan, suka memberi persembahan buat Tuhan. Namun di sini Tuhan ingin melatih Ayub adik-adik. Dan Ayub tidak marah loh sama sekali sama Tuhan. Kakak mau tanya ini, adik-adik yang suka ditegur sama orang tuanya, tapi melawan, tidak mau menerima teguran dari orang tua, padahal itu untuk kebaikan kita. Siapa di sini, hayo? Kalau masih ada di antara adik-adik saat ini yang masih melawan, kalau ditegur, padahal untuk kebaikannya, tidak diberkati sama Tuhan. Tuhan tidak suka yang suka melawan. Tuhan sukanya yang suka dengar-dengaran, yang mau ditegur, mau menerima. Nah, kembali lagi pada cerita Ayub. Ayub tidak marah sama Tuhan karena ia yakin dan percaya apa yang dialaminya itu adalah baik dari Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita seperti judul kita tadi, aku diberkati. Adik-adik mau diberkati. Nah, saat ini kita bisa melihat dari tokoh seorang Ayub ini. Akhirnya ia bertahan loh adik-adik, sampai Tuhan berkati dia lagi. Tuhan kembalikan apa yang sebelumnya hilang dari dia. Kembali lagi berlimpah-limpah kali ganda adik-adik. Bahkan apa yang dia punya sebelumnya, Tuhan kembalikan lebih dari apa yang ia punya sebelumnya. Nah, pembelajaran apa hari ini yang kita ambil di sini adik-adik? Yaitu, kita jangan bangga dulu dengan apa yang kita miliki saat ini. Contohnya, kalau kita memiliki apa yang kita mau saat ini, ada diantar ke sekolah minggu pakai mobil sendiri, diantar ke sekolah pakai mobil, kita memiliki rumah yang bagus, yang mewah. Nah, dan kita masih memiliki karakter seperti meremehkan orang-orang yang masih rendah dari kita. Adik-adik, di sini kita perlu tahu, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita memiliki banyak kekayaan adik-adik, kita juga harus melakukan kehendak Tuhan setiap saat. Kita tidak boleh meremehkan teman-teman kita yang lebih rendah daripada kita. Kalau istilah umumnya ya, yang lebih miskin dari kita. Karena bisa saja loh Tuhan mengambil kekayaan kita itu. Adik-adik, ada yang mau diambil kekayaan yang udah dipunya saat ini, kita punya saat ini? Tidak kan? Makanya kita harus melakukan kehendak Tuhan setiap saat. Adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ingin diberkati oleh Tuhan, mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan menaruh harapan atau cita-cita kita, impian kita di dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan kita tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Sikap baik, kalau cuman baik saja belum cukup adik-adik.
Kita harus memiliki sikap seperti Ayub, mau bertahan, mempertahankan kebaikannya di dalam Tuhan. Benar, dia mau mengandalkan Tuhan karena dia yakin dan percaya Tuhan baik padanya. Apa yang ia alami itu adalah baik dari Tuhan. Nah, kakak yakin dan percaya saat ini adik-adik, sekian banyak adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kakak yakin dan percaya kita sudah memiliki sikap seperti Ayub ini. Kita siap diberkati oleh Tuhan dan kita mau apapun yang menjadi harapan kita ke depan, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita taruh harapan kita di dalam Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan adik-adik. Mari lewat kebenaran firman Tuhan ini, saat ini kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita mau mengandalkan Tuhan setiap waktunya, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita dan menaruh setiap harapan cita-cita kita di dalam Tuhan seperti firman Tuhan kita tadi. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan kita hari ini. Puji Tuhan, kakak yakin dan percaya kalian semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami supaya bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadikan kami laku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebentar kami memberi persembahan, berkati kami memberi sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.